adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ilona di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kak Ilona mau ajak adik-adik untuk saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Kak Ilona mau sapa dulu nih. Apa kabar adik-adik? Sehat? Semangat? Sukacita? Sukacita sekali ya karena kita boleh kembali bertemu di ibadah hari ini walaupun masih secara online. Tapi adik-adik, hari ini Kak Ilona tidak sendiri. Kak Ilona ditemani oleh salah seorang pemusik namanya Kak Kris. Kak Kris, mana suaranya? Terima kasih. Nah adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Dan hingga hari ini pun kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Itu karena kasih dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Kak Ilona mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kak Ilona mau ajak kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini ya Bapa. Tuhan yang sertai kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami dapat memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, sepertinya semuanya sudah siap ya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ilona mau ajak kita untuk sama-sama menyanyikan satu lagu lagi. Coba dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Ilona mau kita siapkan dulu Alkitabnya. Mana coba Alkitabnya? Sudah siap? Kalau sudah siap Alkitabnya, sekarang siapkan coba duduknya yang manis. Duduknya yang manis, telinganya disiapkan, mulutnya dikunci dulu, dengarkan kakak-kakaknya mau bercerita. Oke adik-adik? Oke, silakan kakak-kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak mau tanya gimana kabar adik-adik semua? Pasti masih sehat, semangat, dan sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kakak mau tanya nih, selama 1 minggu kemarin, coba siapa adik-adik yang tidak pernah berbuat dosa? Coba angkat tangan. Ada nggak nih adik-adik? Kakak yakin pasti adik-adik secara tidak sadar maupun sadar pasti melakukan dosa. Entah itu membantah perkataan mama papanya, entah itu berantem sama adik kakaknya, dan masih banyak lagi. Nah sekarang kakak mau ajak nih adik-adik semua untuk kita berdoa, minta ampun sama Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Yuk kita satu dalam doa ya, kakak pimpin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama seminggu kemarin.
Mungkin dari kami ada yang membantah perkataan orang tua kami, maupun berantem sama adik kakak kami Tuhan. Tolong ampuni kami Tuhan, kami akan bertobat Tuhan dan melakukan perilaku-perilaku yang mencerminkan anak-Mu yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mampukan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang saatnya kami untuk bisa membaca Alkitab Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa membaca Alkitab dengan baik dan mendengarkan firman-Mu dengan baik juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekarang bacaan Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul. Kakak mau tanya dulu nih, Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Kakak hitung sampai 3 ya, adik-adik jawab. 1, 2, 3. Wah, pinter banget adik-adik. Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Oke. Pasal 28 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 29. Kita baca bareng-bareng ya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat dan ya. Hari ini ESM mau bercerita dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Tadi udah adik-adik baca ya. Nah, minggu yang lalu kita juga bercerita tentang siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah
seorang pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dia melakukan banyak pengajaran-pengajaran kepada orang-orang untuk mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Adik-adik, Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 menceritakan ketika Rasul Paulus ada di Roma, dia memberitakan kepada orang-orang yang ada di Roma siapa itu Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan kalau kita ingin selamat, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengakui Tuhan Yesus di dalam hati kita. Tapi adik-adik, orang-orang yang ada di Roma tidak mau mendengar apa yang Rasul Paulus katakan. Mereka cuek, tidak mau melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus agar mereka tahu siapa itu Tuhan Yesus. Mereka melakukan hal-hal yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Mereka melakukan banyak hal-hal yang membuat Tuhan Yesus bersedih. Dan Rasul Paulus ingin agar orang-orang yang di Roma itu mau berubah. Sikap hidup mereka, apa yang mereka lakukan, agar mereka mempunyai keselamatan, agar mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak merespon baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, ketika Rasul Paulus melihat orang-orang yang ada di Roma sikapnya begitu, menurut adik-adik, Rasul Paulus marah tidak? Tidak, adik-adik. Rasul Paulus tidak marah. Rasul Paulus tidak bersedih. Rasul Paulus tidak putus asa melihat sikap hidup mereka. Ketika mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tetap semangat memberitakan firman Tuhan, memberitakan siapa itu Tuhan Yesus di tengah orang-orang di kota Roma tersebut, adik-adik. Ya. Nah, adik-adik, kita juga sama. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, ketika kita ingin berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, akan banyak yang menertawakan kita, akan banyak yang orang-orang yang meledek kita, akan banyak orang yang mencibir kita. Tapi adik-adik, kita nggak boleh bersedih, kita nggak boleh putus asa, karena itulah yang harus kita lakukan. Walaupun banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita, ketika kita berbuat baik, kita tidak boleh dendam sama orang itu, kita tidak boleh bersedih, kita tidak boleh putus asa. Banyak hal yang dapat kita lakukan, adik-adik, untuk mengaku bahwa kita murid Tuhan Yesus melalui sikap hidup kita, melalui apa yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Nah, mungkin orang akan menertawakan kita ya, kalau kita bilang, kamu kan mau keluar, kalau keluar rumah harus pakai masker. Sedangkan kita kan harus ikutin protokol kesehatan. Tapi mereka suka bilang, suka-suka gue dong. Nah, kalau ada teman adik-adik yang berkata begitu, yang tidak mau mendengar apa yang adik-adik katakan, adik-adik tidak boleh marah. Adik-adik harus sabar ketika menghadapi orang-orang yang mungkin meledek kita ketika kita melakukan hal yang benar. Nah, kalau di sekolah pun adik-adik, ketika adik-adik menegur teman yang meledek atau menegur teman yang
mengambil alat-alat tulis temannya, terkadang kita so baik lu, so jadi orang suci lu. Nah, kadang kita mendengar kata-kata seperti itu ya adik-adik ya. Kita diledek, kita dicemooh, tapi kita jangan marah. Karena kita kan sedang memberitakan siapa Tuhan Yesus melalui sikap hidup kita. Nah, adik-adik, itulah tantangan, itulah hambatan yang menghadang kita ketika kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Ketika kita ingin menjadi murid Tuhan Yesus yang memberitakan siapa itu Tuhan Yesus melalui sikap hidup kita. Tapi adik-adik, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh, nggak mau berbuat baik lagi, mau ngapain? Malah kita diledek. Tidak adik-adik. Kita harus tetap semangat. Tuhan Yesus ada beserta kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan melalui sikap hidup kita. Nah, saat ini semua negara, termasuk Indonesia ya, sedang menghadapi situasi yang tidak baik, di mana kita menghadapi virus corona yang semakin hari semakin bertambah yang kena. Nah, adik-adik, pemerintah mengharuskan kita di rumah saja. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus ikutin tuh apa yang disarankan oleh pemerintah. Kita di rumah aja. Kita puasa dulu deh untuk pergi ke mall, untuk jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Kita diam dulu aja di rumah. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik bisa kok berbuat baik untuk orang lain. Adik-adik bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Gimana caranya coba adik-adik? Nah, adik-adik bisa belajar berdoa, mendoakan teman-teman kita yang mungkin terbaring sakit karena penyakit yang lain, atau mungkin terkena virus corona saat ini. Adik-adik bisa mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman adik-adik yang terkena bencana alam. Ketika kita mendengar ada Gunung Sinabung yang sedang erupsi, ketika kita mendengar banjir bandang di daerah-daerah yang lain, nah kita belajar berdoa. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa kok melakukan itu. Adik-adik bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana alam, yang sedang bersedih karena mungkin ditinggal orang tuanya karena terkena wabah virus corona ini. Ya, Tuhan akan memampukan adik-adik untuk dapat menjadi berkat untuk orang lain. Kita dapat belajar bahwa banyak hal yang dapat kita lakukan untuk orang mengenal, agar orang itu mengenal siapa itu Tuhan Yesus melalui sikap hidup kita, melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, walaupun mungkin kita berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda berbagai macam perbedaan. Kita dapat menolong orang tanpa membeda-bedakan siapa dia. Kita dapat berbagi adik-adik. Ketika Tuhan memberikan berkat lebih untuk adik-adik, adik-adik bisa menyisihkan sebagian berkat itu untuk saudara-saudara kita. Mungkin adik-adik mempunyai teman-teman di rumah yang sedang kesulitan makanan. Adik-adik bisa memberinya. Bilang sama mama papa di rumah, "Mah, teman aku belum makan loh, Mah.
kan papanya sudah tidak kerja. Nah, adik-adik dengan apa yang adik-adik berikan, walaupun mungkin itu hanya ya sepotong kue kah, atau sepiring nasi kah, atau mungkin adik-adik memberikan yang lain, itu membuat mereka senang loh adik-adik. Ketika adik-adik juga tersenyum kepada mereka, ketika adik-adik menghibur, walaupun adik-adik tidak memberikan apa-apa, itu akan membuat mereka terhibur adik-adik. Membuat mereka merasa, oh iya, aku tidak sendiri loh. Ketika aku sedang sedih, ketika aku mengalami musibah, aku tidak sendiri. Aku punya teman-teman yang mendukung aku punya teman-teman yang mengasihi aku. Jadi adik-adik, kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya Bapak Pendeta, bukan karena dia majelis atau apa yang adik-adik bilang, aku kan bukan pendeta, aku kan bukan orang yang jago baca Alkitab. Tidak adik-adik, adik-adik pun dapat menjadi berkat untuk semua orang. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa membahagiakan Tuhan Yesus melalui sikap hidup adik-adik. Yuk adik-adik, kakak-kakak layan, kita harus semangat menjadi murid Tuhan Yesus, memberitakan keselamatan kepada semua orang, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Walaupun banyak orang yang tidak mau mendengar siapa itu Tuhan Yesus, tapi adik-adik bisa memberitakan siapa itu Tuhan Yesus melalui sikap hidup kita. Dengan apa yang kita lakukan, orang dapat melihat, oh ini loh anak-anak Tuhan Yesus yang dapat menjadi berkat untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memampukan kita agar kita dapat menjadi berkat untuk sesama kita. Amin. Nah adik-adik, Kak punya aktivitas untuk adik-adik ya. Nah ini Kak punya gambar. Nah Kak simpan dulu Alkitabnya ya. Nah besok kan kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah adik-adik bisa menggambar nih, contohnya terserah adik-adik mau menggambar bendera ke, mau menggambar bambu runcing ke, mau menggambar burung garuda, pokoknya simbol-simbol tentang kemerdekaan. Adik-adik gambar di sebelahnya, dan di sebelahnya sini adik-adik membuat doa. Gak apa-apa, pendek-pendek juga gak apa-apa kok. Kelas 1 sampai kelas 3 pasti sudah bisa menulis, pasti sudah bisa membaca, dan belajar untuk membuat doa. Doanya untuk siapa Kak? Nah, Kak Asa minta adik-adik berdoa, membuat doa untuk para medis. Siapa itu Kak para medis? Untuk dokter, untuk perawat yang sedang berjuang untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkena virus corona. Bisa ya adik-adik ya? Nah, sesudah adik-adik boleh dikasih warna ini. Di sini doanya, di sini gambarnya. Adik bisa kirim ke kakak-kakak layan adik-adik ya. Kakak tunggu aktivitas kalian. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semua, kakak yakin tadi kalian pasti mendengarkan firman Tuhannya dengan seksama kan? Nah adik-adik, jadi meskipun adik-adik sekarang cuma tinggal di rumah aja, gak boleh kemana-mana, tapi adik-adik harus tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu dengan cara berdoa, mendoakan teman-teman kita yang sedang kesusahan, mendoakan dokter-dokter dan suster-suster yang lagi merawat teman-teman kita yang lagi terkena virus corona. Dan kita juga mendoakan supaya virus corona ini bisa cepat berakhir di Indonesia dan dari dunia ini. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Sekarang kita satu lagi dalam doa ya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan.
kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan apapun yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami bisa selalu mendoakan orang-orang di sekitar kami yang sedang dalam kesusahan Tuhan, sehingga kami juga bisa selalu menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut memuji nama Tuhan ya. Terima kasih kakak-kakak. Gimana adik-adik firmannya tadi? Bagus kan? Nah adik-adik, kiranya firman yang tadi telah kita dengar boleh selalu kita mengerti, kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, Kailona mau ajak kita untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sekarang Kailona mau menyampaikan beberapa pengumuman nih, tapi pengumumannya lumayan banyak, jadi adik-adik dengerin dengan baik ya. Yang pertama, dalam rangkaian acara HUT PA, kita nih dari Pelkat PA Sebaot mau memberikan donasi kasih dengan nama Pelkat PA Berbagi Kasih kepada OTA Sebaot. OTA itu orang tua asuh. Jadi, adik-adik, kemudian orang tua dan kakak-kakak lain juga bisa menabung dan ikut menyumbang. Nah, tabungannya dimulai dari tanggal 16 Agustus sampai 28 Agustus. Nanti sumbangan akan diserahkan pada saat acara ibadah HUT PA tanggal 6 September 2020. Yang kedua, masih dalam rangka HUT PA lagi nih. Kita mau adik-adik membuat ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA Sebaot. Boleh di kertas HVS atau kertas gambar, kemudian dihias ya. Nah adik-adik juga kalau bisa menggunakan dress code dengan nuansa warna hijau ya adik-adik. Kemudian difoto dengan landscape. Landscape tuh gini ya, jangan kayak gini, kalau bisa kayak gini, oke? Oke. Kemudian foto tadi dikumpulkan paling lambat tanggal 26 Agustus ke kakak layan di sektornya masing-masing atau ke nomor kakak layan yang adik-adik punya, atau bisa juga ke nomor kakak layan yang ada di bawah sini. Oke adik-adik, kemudian pengumuman selanjutnya, persembahan adik-adik bisa dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua adik-adik, kemudian langsung diserahkan kepada kantor majelis jemaat Sebaot atau dikirimkan melalui nomor rekening Sebaot Bogor. Nah adik-adik, gak kerasa nih ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelumnya Kailona mau ingetin adik-adik untuk selalu tetap semangat, tetap sukacita dan jaga kesehatan. Oke adik-adik, dan kalau memang harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, dan selalu sering mencuci tangan. Kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapa. Kiranya apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang, berikan mereka selalu penyertaan Tuhan, supaya mereka boleh selalu sukacita dalam membesarkan kami anak-anaknya. Kami juga yang berdoa untuk kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala penyakit apapun ya Bapa. Jika ada dari antara kami yang sedang dalam kondisi sakit atau kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan yang mau sembuhkan, Tuhan yang berkati setiap obat-obatan, setiap makanan yang kami makan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhan yang sertai kami walaupun kami masih harus menjalani sekolah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami supaya kami dapat mengikuti sekolah kami dengan penuh sukacita dan penuh sungguh-sungguh, dan mengikuti setiap apa yang diajarkan oleh guru kami dengan baik ya Bapa. Tuhan sertai aktivitas kami
seminggu ke depan. Berikan kami sukacita, berikan kami penyertaan Tuhan, berikan kami kesempatan untuk kembali boleh beribadah di minggu depan ya Bapa, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan yang segera pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau selalu berikan kami kesempatan untuk boleh kembali pulih dari segala virus yang ada, dari segala bencana alam yang ada ya Bapa. Tuhan sertai selalu kami ya Tuhan. Tuhan sertai selalu bangsa dan negara ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami akhiri dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Keke hari ini bisa menyapa adik-adik semua. Nah, hari ini kakak mau memberikan pengumuman kepada adik-adik semua yang di rumah. Sebentar lagi kan kita mau merayakan HUT Pelkat PA GPIB ke-61 tahun pada bulan September nanti. Nah, oleh karena itu adik-adik, kakak-kakak mengajak semua adik-adik, yuk kita menabung, kita berdonasi dan menyumbangkan berkat kita untuk saudara seiman kita di gereja melalui Pelkat PA Berbagi Kasih ke OTA Sebaot. Nah, OTA itu kepanjangan dari apa ya Kak? OTA itu adalah orang tua asuh. Nah, oleh karena itu, yuk adik-adik kita mulai menabung, kita mulai berdonasi dan menyumbangkan sebagian berkat kita untuk saudara seiman kita di OTA. Nah, adik-adik mulai kapan ya? Mulai hari ini. Mulai per hari ini tanggal 16 Agustus sampai dengan 27 Agustus adik-adik boleh menyumbangkan berkatnya ke OTA Sebaot. Jadi mulai hari ini nih tanggal 16 Agustus sampai 27 Agustus adik-adik boleh menabung. Nah, pada tanggal 27 Agustusnya itu adalah batas terakhir adik-adik menyumbangkan sebagian berkatnya. Nah, gimana caranya ya Kak kalau kita mau menyumbangkan berkat kita Kak? Nah, caranya adik-adik minta bantuan ke mama atau papahnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening OTA Sebaot yang ada di sini. Nanti muncul ya adik-adik dengan formatnya di sini juga. Jadi rekeningnya di sini dan formatnya ya adik-adik jangan lupa. Nah, nggak hanya adik-adik layannya aja nih yang boleh menyumbangkan berkatnya, mama papahnya juga boleh, kakak-kakak layannya juga. Yuk kita ikut berdonasi, kita membantu sesama seiman kita di gereja dengan cara kita menyumbangkan berkat kita. Nah, itu serangkaian acara HUT Pelkat PA GPIB adik-adik. Terus yang kedua, rangkaian masih ada nih adik-adik rangkaian acara HUT Pelkat kita. Yang kedua adalah adik-adik mulai hari ini juga, mulai tanggal 16 Agustus sampai 26 Agustus. Nah, mulai dari tanggal 16 Agustus ini sampai 26 Agustus ini adik-adik tuliskan ucapan ulang tahun untuk Pelkat PA GPIB. Oke, yang kedua adalah adik-adik menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA GPIB ke-61 tahun. Nah, batas terakhirnya itu dikumpulkan tanggal 26 Agustus. Oke, adik-adik boleh
tuliskan di kertas HVS atau kertas buku gambarnya, boleh dihias sebagus mungkin, semenarik mungkin. Lalu setelah adik-adik tuliskan di kertas HVS atau buku gambarnya, adik-adik foto ya, adik-adik nanti foto. Nah, tapi ada dress code-nya loh untuk adik-adik lain. Dress code-nya adalah adik-adik harus memakai baju bernuansa hijau ya. Oke adik-adik, jadi yang kedua dalam rangkaian acara HUT Pelkat kita itu adik-adik memakai baju bernuansa hijau. Lalu adik-adik menuliskan ucapan ulang tahun untuk Pelkat PA GPIB ke-61 tahun. Lalu adik-adik foto, jadi adik-adik memakai baju hijau, lalu adik-adik foto. Nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 26 Agustus ya. Adik-adik boleh kirim langsung ke KKK, boleh via WhatsApp-nya KKK, atau adik-adik boleh kirimkan ke kakak-kakak layannya, nanti kakak-kakak layannya akan mengumpulkan. Jadi ketika nanti acara HUT Pelkat PA kita di Minggu 6 September 2020, semua foto-foto adik-adik, ucapan ulang tahun adik-adik untuk Pelkat PA GPIB akan ditampilkan. Jadi yuk adik-adik ikutan berpartisipasi dalam acara HUT Pelkat PA GPIB kita tahun ini. Oke, jadi yang pertama tadi kakak-kakak mengajak semua adik-adik layan, mama papahnya dan kakak-kakak juga, kita ikut menyumbangkan berkat kita melalui Pelkat PA berbagi kasih ke Otas Sebaot ya. Dari mulai hari ini nih 16 Agustus sampai 27 Agustus batas terakhir kita menyumbangkan dan ditransfer ke rekening Otas Sebaot. Terus yang kedua adalah adik-adik menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA GPIB ya, dituliskan di kertas HVS, boleh di buku gambar, dihias semenarik mungkin, serapi mungkin, dan adik-adik memakai dress code berwarna hijau. Adik-adik foto, lalu adik-adik kumpulkan ke kakak layannya. Nanti pada saat acara HUT Pelkat PA ibadahnya, seluruh foto adik-adik yang dikumpulkan akan ditampilkan bersama-sama. Nah, itu aja adik-adik pengumuman dari kakak. Kiranya adik-adik selalu tetap sukacita ya dengerin ibadah online impak kita di setiap minggunya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kita sebentar lagi akan merayakan HUT Pelkat PA GPIB. Jadi ditunggu ya. Yuk kita berbagi kasih kepada sesama saudara seiman kita di gereja, dan kita tetap menebarkan kasih kita, sukacita kita untuk semuanya. Oke, itu saja pengumuman dari kakak. Tetap semangat, sehat, sukacita. Dadah, selamat hari Minggu.